Hari ini setelah kebaktian pertama di Balai Sejahtera akan diadakan pelayanan kesehatan berupa konsultasi dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium sederhana. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung ke Balai Sejahtera. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari ini, pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 pukul 4 sore di GKI Temanggung. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat lansia. Mulai tanggal 9 Oktober tahun 2022, ibadah di GKI Temanggung tidak lagi dilaksanakan secara online atau streaming, tetapi hanya diselenggarakan secara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Mari kita beribadah dan merayakan perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan syukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memanggil kita untuk hadir di kebaktian pagi ini. Mari bersama kita satukan panggilan kita. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kumbaya My Lord. Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan ada pada saudara-saudara. Dan ada pada saudara juga. Silakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki bulan keluarga dengan tema Keluargaku Berjumpa Tuhan. Keluargaku menemukan makna selama sebulan penuh. Kita akan bersama-sama menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang menjadikan hidup kita sungguh bermakna. Hari ini kita juga memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Marilah bersama-sama kita nikmati kebersamaan yang indah sebagai anggota keluarga Allah yang siap mewartakan kasih-Nya di dunia. Walau banyak rintangan,
Yesus bersabda, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes 15 ayat yang ke-17. Apakah saudara dan saya telah menjalankan perintah Tuhan dengan setia? Bapak Ibu Saudara, marilah kita merendahkan hati untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Tuhan bersabda, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bagai bunga
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon terang dan pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memerlukan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga menjadi pandu bagi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya ketika Roh Kudus berkarya di hati kami semuanya, kami mampu menjadi pribadi yang diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami pun dirubah dan dibaharui oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar sabdanya dan yang memeliharanya serta melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara semua. Kita merenungkan sebuah tema pada hari ini, yakni Aku Berubah. Saudara-saudara, mungkin seluruh dunia mengenal orang ini, yakni Rockefeller. Dia sering disebut sebagai orang yang terkaya sepanjang sejarah. Walaupun mungkin sekarang ini sudah ada yang melebihi kekayaannya, tapi pada waktu itu dia adalah orang yang sangat kaya. Tetapi saudara, dia adalah orang yang sangat pelit dan bisnisnya suka memonopoli, dan dia dibenci sekali oleh banyak orang, sehingga 24 jam dia selalu dikawal oleh orang-orang, bodyguard, dan hidupnya sangat hampa. Dan sejarah mencatat dia sangat sulit untuk tersenyum. Saudara, pada usia 53 tahun ia sakit parah dan dokter memprediksi usianya hanya 1 tahun. Jadi 54 tahun akan meninggal. Saat itulah ia sadar bahwa kalau saya mati tak membawa apa-apa. Dan ia sadar juga bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sikap hidupnya yang sangat pelit, yang memonopoli bisnis, yang hidupnya tidak taat pada Tuhan. Lantas saudara-saudara, saat itu ia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi setelah ia menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus? Ia menjadi sangat dermawan. Yang tadinya maha pelit, sekarang menjadi orang yang sangat murah hati. Dia mendirikan lembaga sosial dengan dana triliunan untuk menolong orang-orang yang sakit, untuk sekolah, dan banyak sekali. Sering disebut sebagai Rockefeller Foundation. Dan saudara-saudara, uniknya
Dari yang hidupnya murung, hampa, sulit tersenyum, menjadi orang yang sangat bahagia. Bahkan prediksi dokter keliru, 54 tahun meninggal, tetapi ternyata ia berusia sampai 97-98 tahun. Hatinya menjadi penuh sukacita, hatinya menjadi penuh dengan kegembiraan. Setelah ia menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang perubahan, pembaharuan, sebetulnya kita semua merindukan. Mungkin hidup sekarang yang kita rasakan rasanya hampa. Walaupun uang ada, hiburan banyak, tetapi kok rasanya hidup ini terasa hampa, tidak bermakna. Saya kok selalu murung, tidak ada sukacita, nggak tahu kenapa. Bangun pagi selalu cemas, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kenapa ya? Padahal semuanya sudah berkecukupan. Mungkin kita juga yang merasa tertolak. Kok teman-teman memusuhi saya? Kok teman-teman tidak menerima saya? Kita rindu untuk bisa diterima. Kita rindu untuk bisa memiliki hidup yang penuh sukacita. Kita rindu untuk memiliki hidup yang bermakna. Setiap hari kok rasanya saya stres saja. Saya ingin hidup di dalam kedamaian, damai di hati, damai dengan sesama. Saya kok punya kebiasaan buruk terus menerus. Terulang-ulang selalu seperti itu terus. Saya sebetulnya tidak ingin melakukan ini, tapi bagaimana ya? Kok selalu saya jatuh pada lubang yang sama terus menerus. Saya ingin berubah untuk memiliki kebiasaan yang baik. Dari bad habit menjadi ke good habit. Dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Saudara, bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua? Bahwa kita ingin berubah. Seperti Rockefeller juga ingin hidupnya berubah. Kita juga ingin hidup kita juga berubah. Saudara, kerinduan yang sama juga sebetulnya dimiliki oleh seorang yang bernama Sakius. Dia adalah pemungut cukai, bahkan bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Bahkan dia kepala pemungut cukai di kota yang sangat besar, yakni Yeriko, salah satu kota yang sangat besar pada waktu itu. Jadi bukan hanya kaya, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Tetapi saudara-saudara, hidupnya juga hampa, hidupnya terasa kering. Karena ia dibenci oleh banyak orang. Orang menyebut pemungut cukai itu sebagai sampah. Karena dia bekerja untuk penjajah. Dan seringkali terjadi kalau pemerintah pada waktu itu, pemerintah Romawi memberi jatah, misalnya kamu kumpulkan 100 juta tiap bulan misalnya. Sakius menyanggupi, oke 100 juta. Yang dipungut mungkin bisa sampai 200 juta, 300 juta. Yang 100 juta sisanya, yang 200 juta sisanya untuk diri sendiri. Jadi betapa kayanya pemungut cukai itu, apalagi kepala pemungut cukai, betapa super kaya pada waktu itu. Mungkin saat ini seperti dirjen keuangan, begitu kayanya. Tetapi hidupnya terasa kosong karena orang memusuhinya. Wah, kamu kerja untuk penjajah, kamu suka korupsi, kamu suka memeras, dan lain sebagainya. Cibiran, omelan sering diterima oleh pemungut cukai. Dan saudara, Sakius sebagai orang yang normal tentunya, dia ingin, kok hidup saya seperti ini, saya ingin berubah, saya ingin dibaharui, tapi bagaimana caranya ya biar saya bisa berubah. Ini adalah kerinduan juga saudara dan saya. Hidup saya ingin berubah, ingin dibaharui. Dari murung, dari sedih menjadi orang yang dipenuhi sukacita. Hidup yang hampa menjadi bermakna. Itu kerinduan kita semua, saudara. Saya menduga saudara, Sakius juga mendengar tentang Yesus. Dan juga tentang salah satu murid Yesus yang bernama Matius, yang adalah pemungut cukai, mantan pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Wah, Yesus kok menerima pemungut cukai ya? Seperti Matius. Wah, saya pengen lihat seperti apa toh Yesus itu. Ada kerinduan saudara dari Sakius untuk melihat Yesus. Karena itu dia berusaha untuk melihat Yesus seperti apa toh. Kok bisa menerima pemungut cukai yang dimusuhi oleh banyak orang. Saya pengen lihat kayak apa. Orang seperti apa kok mengasihi orang-orang berdosa.
mengasihi orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Saya pengen lihat seperti apa. Tetapi saudara-saudara, untuk bisa melihat Yesus yang menghadapi tantangan. Yang pertama adalah tantangan dari dalam, tubuhnya pendek, dan juga tentunya ada rasa malu. Wah, saya cebol, tubuh saya pendek, bagaimana? Ya. Dan itu juga terkait dengan hambatan atau rintangan dari luar. Ketika Yesus lewat, berbondong-bondong orang berdesak-desakan, dan tubuhnya lebih tinggi daripadanya, dia terhalang oleh pementingan diri orang banyak, dan dia tidak bisa melihat karena tubuhnya pendek. Belum lagi ada cibiran, kebencian, pemungut cukai, ngapain kamu kesini? Wah, ngapain kamu ikut-ikut lihat, dan lain sebagainya. Ada rintangan, ada hambatan dari dalam diri maupun dari luar. Dan itulah yang dialami oleh Sakius. Tetapi saudara, Sakius tidak mau menyerah dengan hambatan dan tantangan itu. Dia berlari mendahului orang banyak, dan kemudian dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Saudara-saudara, dengan kacamata Paul Stolz, seorang yang menemukan adversity quotient, yakni kecerdasan menghadapi tantangan. Mungkin selama ini kita hanya melihat atau mengenal IQ, kecerdasan ya otak saja, mungkin kecerdasan emosi, emotion quotient, kemudian juga ada kecerdasan spiritual. Tapi Paul Stolz ini menemukan adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Dari kacamata ini, saudara, Sakius itu bukan tipe quitters, yakni orang yang berhenti ketika menghadapi tantangan. Wah, tubuh saya pendek, wah kerumunan begitu banyak, saya sudah nggak bisa lihat Yesus. Udahlah saya balik aja, percuma. Orang-orang pada egois, orang-orang tidak memberi tempat bagi saya, memberi ruang bagi saya, tidak memberi jalan bagi saya untuk saya melihat Yesus. Wah, begitu banyak kerumunan, mungkin antrinya juga terlalu banyak. Wah, saya tidak mau lihat Yesus, saya sudah menyerah. Wah, orang terlalu banyak, saya sudah tidak bisa sama sekali tidak melihat. Dia bukan tipe quitter, tipe yang berhenti, menyerah sebelum bertanding. Dia bukan tipe itu, saudara. Dia juga bukan tipe campers, yang artinya ya sudahlah, saya sudah cukup nyaman dengan duit saya yang banyak, dengan posisiku sebagai pemungut cukai, saya sudah cukup nyaman, mau apa lagi yang saya cari? Uang sudah ada, kedudukan sudah tinggi, saya sudah tidak perlu mencari apa-apa lagi. Enggak, saudara. Dia bukan tipe campers yang mudah sekali puas diri dengan kenyamanan dan keamanan yang mungkin selama ini sudah ia nikmati sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi dia adalah seorang tipe climbers. Dia mendaki dan mendaki, meraih sesuatu yang belum ia dapatkan, yakni hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Itu yang belum ditemukan. Karena itu dia tidak berhenti dengan halangan, dia tidak berhenti juga dengan kenyamanan, tapi dia terus mendaki dan mendaki untuk meraih sesuatu yang ingin ia capai. Dan saudara, Sakius ini mendapatkan apa yang ia ingin capai, yakni berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus itu sangat mengejutkan, karena dia berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam terjemahan lain, menumpang itu ternyata memakai kata, diterjemahkan juga dengan tinggal di rumahmu. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan, aku harus menginap di rumahmu. Saudara, kata ini menunjukkan bahwa Yesus itu melihat Sakius bukan sebagai sampah masyarakat, tapi sebagai orang yang dekat. Aku besok mampir di rumahmu ya, aku tak nginep di rumahmu ya. Itu kan menunjukkan ada kedekatan. Walaupun Sakius dilihat sebagai sampah masyarakat, dijauhi oleh banyak orang, tapi Yesus melihat Sakius itu sebagai pribadi yang berharga. Aku harus nginep loh di rumahmu. Itu adalah kata-kata persahabatan, kata-kata seorang teman. Dan Sakius mungkin terkaget-kaget. Yesus mau mampir nginep di rumahku. Wow, luar biasa sekali. Orang-orang memusuhi aku, menjauhi aku. Ini Yesus orang yang sangat baik, yang sangat berkuasa,
mau mampir di rumahku. Oh, siapa saya? Mungkin dia berpikir seperti itu. Yesus betul-betul mengejutkan. Dan setelah tinggal di rumah Sakius, akhirnya Yesus juga berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara, ini tentu kejutan yang luar biasa bagi Sakius. Sakius itu hanya ingin melihat Yesus kayak apa, tetapi yang ia dapatkan jauh lebih daripada yang ia harapkan. Yesus luar biasa. Cintanya, kepeduliannya, perhatiannya. Bahkan ia juga, Sakius mungkin juga kaget, wow, aku ternyata diselamatkan. Ternyata Tuhan begitu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah Yesus yang mengejutkan, yang anugerahnya begitu amazing, yang anugerahnya begitu luar biasa, yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang kita mungkin bisa impikan, jauh lebih daripada itu. Itulah yang Sakius dapatkan. Saudara-saudara, sampai di sini kita melihat ada beda cara pandang, yakni orang banyak yang melihat dengan mata penghakiman, lebih melihat dosa. Ketika Yesus berkata, mau mampir ke rumah orang berdosa, orang bersungut-sungut, Yesus kok seperti itu, dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak bersungut-sungut karena melihat Sakius itu harusnya dimusuhi, harusnya dijauhi, dia sampah masyarakat, kerja untuk penjajah, suka memeras. Orang kayak begitu adalah sampah. Tetapi bagi Yesus berbeda. Yesus melihat dengan mata kasih. Dia lebih melihat pribadi dan potensi kebaikan, dan dia mau menjadi sahabat bagi Sakius yang dimusuhi, dianggap sampah masyarakat. Saudara, bagaimana dengan cara pandang kita selama ini? Apakah kita lebih melihat dosa atau melihat pribadi dan potensi kebaikan dari orang-orang di dekat kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, juga ada di tengah masyarakat? Saudara, kita melihat bahwa cara pandang Yesus yang melihat dengan mata kasih itu punya kekuatan yang begitu dahsyat. Beberapa orang mengatakan kasih itu punya kekuatan mencipta, mengubah dan memperbaharui. Sakius tidak pernah berubah dengan sikap permusuhan, penghakiman dari orang banyak. Tetapi saudara, kita melihat Sakius bisa berubah oleh kekuatan cinta Yesus, kekuatan penerimaan Yesus. Berbicara tentang hal ini, saudara, ada sebuah kisah tentang remaja putri pencuri. Saya mendapat semacam klip video singkat yang saya lihat di YouTube ya. Ceritanya seperti ini. Jadi ada remaja putri pencuri. Suatu saat, saudara, seorang pria membeli sebungkus makanan buat dirinya dan meletakkannya di sebuah meja. Saat ia sedang menerima telepon, tanpa sadar makanannya dicuri oleh seorang remaja putri. Karena dia konsentrasi dengan teleponnya, dia tidak terlalu peduli, tidak terlalu memperhatikan makanannya itu dicuri oleh remaja putri ini. Namun pria ini, saudara, kemudian segera sadar, makananku di mana? Dan sang penjual makanan mengatakan, makananmu itu dicuri oleh orang itu. Ayo, kamu kejar orang itu. Lantas saudara-saudara, dia tahu, ternyata ada seorang remaja yang mencurinya. Tapi dia tidak segera menangkapnya, saudara, tapi dia menguntitnya dari belakang. Siapa ini? Kenapa dia mencuri? Rupanya, saudara, remaja putri ini mencuri makanan untuk neneknya yang sedang sakit. Tanpa diduga, pria ini segera memasuki rumah remaja putri ini dan membuat remaja putri ini kaget luar biasa. Waduh, ini orang yang makanannya saya curi. Waduh, repot ini. Tapi yang mengejutkan, saudara, pria ini berkata kepada nenek dan berkata, saya teman cucu nenek yang tadi bersama membeli makanan.
Si nenek tersenyum, saudara, sementara remaja putri ini terkejut sekali dan sangat malu. Ya. Dia sebetulnya sudah siap-siap untuk berbuat sesuatu atau menyerang pria ini, ya. Kalau mungkin menuduhnya atau mungkin akan menangkapnya begitu. Tetapi ternyata pria ini begitu baik hati, melihat dia sebagai teman, sebagai sahabat, walaupun ia sudah mencuri makanannya. Dan pria ini pun, saudara, meninggalkan rumah. Pada saat meninggalkan rumah itu, remaja putri ini mengejarnya dan berkata, "Terima kasih, Kak. Aku janji mulai saat ini aku tidak mau mencuri lagi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, video ini sangat singkat tetapi memberi makna bagi kita. Seorang pencuri ketika dilihat sebagai sahabat, ternyata dia bisa berubah. Dia tidak mencuri lagi. Inilah kekuatan dari cinta kasih yang mampu mengubah seorang pencuri menjadi orang yang tidak mencuri lagi. Itulah kekuatan Yesus yang menerima Sakius, si pemungut cukai, yang membuatnya berubah. Karena itu marilah saudara kita belajar untuk memakai mata kasih, bukan mata kebencian atau mata penghakiman. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam diri Sakius ini. Ada perubahan yang nyata dan rasa syukur yang berdampak bagi sesama. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tadinya mungkin murung oleh cibiran banyak orang, tapi begitu Yesus berkata, "Sakius, aku harus menginap di rumahmu." Wow, sukacitanya luar biasa sekali. Ada perubahan dari murung, dari sedih mungkin menjadi sukacita. Kemudian apa yang terjadi setelah Yesus ngobrol dengan Sakius di rumahnya? Sakius berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, kekuatan cinta Yesus mengubah Sakius menjadi pribadi yang baru. Itulah kekuatan cinta Tuhan yang saudara dan saya alami, sehingga saudara dan saya juga bisa mengalami perubahan, pembaharuan. Dan Sakius betul-betul menjadi Sakius sesuai dengan namanya. Saudara, ada yang tahu arti dari kata Sakius? Nama Sakius? Ada yang tahu, saudara? Sakius artinya siapa? Apa? Atau enggak ada ya? Sakius artinya tulus murni. Betul-betul sesuai dengan namanya. Kadang, saudara, ada namanya orang budi, tapi hidupnya enggak berbudi. Ada yang namanya dermawan, tetapi hidupnya sangat pelit. Ada orang namanya setia, tetapi tidak setia. Ada orang yang namanya tulus, tapi penuh liku-liku hidupnya. Mungkin itulah Sakius sebelum berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia betul-betul menjadi Sakius sesuai dengan namanya. Si tulus, si murni. Tadinya mungkin dia mendapat cibiran, wah namanya aja Sakius, tulus, hidupnya kayak gitu. Nama kok gak sesuai dengan kenyataan. Mungkin orang mencibirnya seperti itu. Tapi setelah bertemu Yesus dan berubah, tentu orang akan melihat, wow, ini betul-betul Sakius, orang yang murni dan tulus. Dan itu betul-betul dirasakan oleh orang lain. Orang-orang yang miskin yang tadinya mungkin tidak pernah mendapat apa-apa dari Sakius, kini mendapat berkat yang besar sekali. Mungkin orang-orang yang sudah pernah diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Itu melebihi tuntutan dari Taurat, melebihi. Orang akan melihat, oh, Sakius betul-betul sesuai dengan namanya, Sakius. Saudara, apa arti nama saudara? Orang Kristen. Apakah betul-betul sesuai dengan nama itu? Seperti Kristus, ataukah justru kita bertolak belakang dengan nama kita? Atau mungkin nama pribadi kita, siapa nama pribadi kita? Apakah sesuai dengan arti dari nama itu? Mari kita juga merenungkan. Saudara, ada sebuah kisah
dari ibu yang membisu. Jadi ceritanya begini. Dalam sebuah persekutuan, para wanita menyampaikan kesaksian mereka. Masing-masing bersaksi, wah Tuhan begitu baik, melimpahi kami mungkin dengan berkat-Nya dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ada seorang ibu yang membisu dan tidak mau memberi kesaksian. Ibu, mau kamu beri kesaksian, tapi tetap menolak. Saya tidak mau. Ketika ditanya, ia menjawab apa, saudara? Pak, 4 dari wanita yang baru saja memberikan kesaksian itu mempunyai hutang dengan saya dan tidak membayar sampai sekarang ini. Saya dan keluarga sekarang mati, setengah mati kelaparan karena kami tidak membeli makanan. Saudara-saudara, seperti Sakeus yang bertobat, perubahannya nyata, dirasakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang mungkin tadinya diperas, orang-orang yang tadinya mungkin melihat tidak pernah mendapat berkat, tapi setelah Sakeus bertobat, orang-orang merasakan. Pertanyaannya saudara, di bulan keluarga ini, setelah saudara menerima Yesus, apakah suami saudara merasakan? Apakah istri saudara merasakan? Apakah orang tua saudara merasakan? Apakah anak-anak saudara merasakan? Apakah tetangga merasakan? Apakah orang-orang di gereja melihat perubahan yang kita sudah alami? Apakah saudara setelah menjadi orang Kristen, saudara yang mungkin berhutang pada orang lain, saudara sudah melunasi? Kalau saudara memang sudah bisa membayar, apakah saudara sudah melunasi hutang itu? Atau orang yang diutangi mungkin mengata, Kristen ora Kristen podo wae, utang karo aku orang bayar, jerene wong Kristen. Atau mungkin seperti itu, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pertobatan itu harus nyata. Orang lain merasa. Kalau saudara hutang ya dilunasi. Kalau saudara sudah melakukan kesalahan ya diperbaiki. Kalau saudara sudah menyakiti orang lain ya minta maaf sama orang itu. Sehingga orang itu merasakan kita sudah bertobat, kita sudah berubah. Kalau tidak ada perubahan, kalau orang lain tetap sakit hati dengan kita, berarti saudara, kita belum sungguh-sungguh bertobat dalam arti pertobatan kita berdampak kepada orang lain. Saudara, Sakeus itu pertobatannya betul-betul nyata dan terukur. Separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kembalikan 4 kali lipat. Terukur, saudara. Ketika saudara dan saya bertobat, apakah saudara dan saya juga membuat resolusi secara terukur? Saya mau berbuat ini dan itu. Kalau saya utang, saya mau lunasi sesuai dengan utang saya. Mungkin saya akan tambahi. Kalau saya menyakiti, saya akan minta maaf dan saya akan berbuat baik pada dia. Kalau saya sekarang ini, selama ini mungkin saya pelit, saya mulai sekarang ini akan saya memberikan sekian kepada Tuhan dan akan berbagi kepada sesama sekian. Apakah terukur dan konkret? Atau pertobatan kita hanya Tuhan, aku akan mengasihi sesama. Tetapi mungkin abstrak sekali. Wujud kasih kita pada sesama apa? Kita tidak terukur sehingga sulit sekali untuk melihat bahwa kita sudah bertobat karena tidak ada ukurannya. Tetapi Sakeus betul-betul terukur. Separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Konkret, terukur. Pertanyaannya saudara, apakah kita juga kalau bertobat terukur dan konkret sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh orang lain, baik kualitas maupun juga kuantitas. Saudara-saudara, ketika kita bertobat dan bersyukur pada Tuhan, seharusnya kita dirasakan oleh orang lain. Ada sebuah doa syukur yang menginspirasi kita sekarang ini, saudara. Kalimatnya bagus sekali. Dan inilah yang seharusnya menjadi doa kita ketika kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya yang mengejutkan, yang amazing bagi kita. Mungkin kita bisa baca bersama-sama, saudara. Mari, ya, 1, 2, 3. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk makanan kami sambil mengingat orang yang lapar.
Kami berterima kasih untuk kesehatan kami sambil mengingat orang yang sakit. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami sambil mengingat orang yang kesepian. Kami berterima kasih untuk kebebasan kami sambil mengingat mereka yang diperbudak. Semoga ingatan-ingatan ini menggugah kami untuk melayani. Semoga anugerah-Mu bagi kami bermanfaat juga bagi orang lain. Amin. Saudara, luar biasa bukan? Kalau kita bersyukur, oh Tuhan, anakku sudah berhasil, oh Tuhan, anakku sudah bekerja, oh Tuhan, aku bersyukur bisnisku sukses. Apakah saudara mengingat orang-orang yang mungkin belum bekerja, orang-orang yang tidak bisa bersekolah karena faktor biaya? Kalau saudara sukses, apakah saudara mengingat sementara banyak orang yang mungkin kekurangan makanan ataupun kekurangan hal yang lain? Ketika saudara bersyukur untuk kesehatan, apakah saudara ingat bahwa ada yang sakit yang belum saya kunjungi mungkin? Ketika saya bersyukur dengan teman-teman yang banyak, apakah kita melihat ada teman-teman yang ditolak di sana sini? Apakah kita perhatikan mereka yang tertolak? Ketika saudara mungkin sudah merengkuh kebebasan, apakah kita ingat pada orang-orang yang ditindas? Saudara, doa syukur ini juga menyentuh kita semua tentunya. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, apakah syukur kita hanya egoistik atau kita ingin menularkan berkat yang Tuhan berikan pada kita untuk orang lain di sekitar kita? Saudara, biarlah ini perubahan yang kita alami ketika kita menerima Tuhan Yesus. Karena itu saudara, sebagai tekad kita, mari kita bersama-sama bernyanyi, aku berubah. Karena kekuatan cinta Yesus mengubah kita semua. Aku berubah, sungguh ku berubah. Pada waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi bersama. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Selamat diubah oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, kami percaya bahwa kuasa firman, kuasa Roh Kudus mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan untuk perubahan hidup yang Kau kerjakan, untuk pembaharuan hidup yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan terus memperbaharui hidup kami menjadi semakin baik, semakin diperbaharui. Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit dan lansia, untuk Bapak Waluyo, Ibu Rohani, Ibu Tansanyo, Ibu Kolianwa, Ibu Chan Kyoke, Bapak Teswiwat, Ibu Tesyukim, Ibu Otong Yan, Ibu Tan Hongging, Ibu Heni Maryono, Ibu Sri Mulyo Gundani, Ibu Melan, Bapak Gunawan, Ibu Mardiana, Ibu Cici Setiati, Ibu Jati Utami, anak Miracle Fertilim, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Suspi Lemon, Bapak Hari Murwanto, Bapak dan Ibu Teping Cui, Bapak dan Ibu Tan Chin Hok, Bapak dan Ibu Yun Sin, Ibu Suratmina, Bapak Sudarsono Siswa Miharjo, Bapak Gabriel Paren, Bapak Hendra Gunawan, Bapak Pandi dan Ibu Lydia. Kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul dalam masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, dan studi. Biarlah mereka pun boleh mendapatkan solusi, juga mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan buat mereka. Kami juga berdoa yang lemah tubuh, yang sakit, biarlah Tuhan juga memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 26 September sampai 2 Oktober ini. Berkatilah, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin bertambah bijak, bertambah cinta, bertambah iman juga di dalam Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa juga untuk bincang-bincang bersama tentang persekutuan wilayah intergenerasi yang akan dilaksanakan nanti jam 10. Biarlah melalui pertemuan ini kami boleh membangun persekutuan wilayah yang intergenerasi, bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tetapi juga dari anak sampai lansia boleh mengikuti persekutuan wilayah. Kami akan membahas bersama dan berbincang-bincang bagaimana kami bersama-sama membangun persekutuan wilayah intergenerasi ini. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penjaringan penatua. Kami percaya kami akan terus mendapatkan penatua yang baru untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan secara onsite maupun yang masih dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada dari anak sampai lansia. Kami percaya Tuhan yang memberkati semuanya. Kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk keluarga dari almarhum Bapak Tan Yang Tiong yang berada di Melbourne. Kami percaya Tuhan Engkau menguatkan dan menghibur keluarga dari almarhum Bapak Tan Yang Tiong ini, dan mereka boleh mengalami damai Tuhan di tengah duka cita. Berkatilah ya Tuhan untuk seluruh prosesi penghiburan, baktian penghiburan yang diadakan sampai pemakaman tanggal 7 Oktober 2022 di Melbourne. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi keluarga ini. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah Masehi Temanggung. Berkatilah agar boleh semakin maju dan berkembang. Tidak lupa Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Berkatilah agar boleh tetap ada di dalam kesatuan,
dan tetap memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kami percaya Tuhan juga menolong kami semua yang saat ini hadir, yang mungkin punya masalah-masalah pribadi yang kami ingin naikkan dengan doa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, bukan hanya berupa harta benda, melainkan segenap hidup yang memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Persembahan dapat dikumpulkan setelah ibadah, dapat dimasukkan di guci di depan mimbar atau di kotak yang ada di pintu utama. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga sebentar akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan siapkan hati kami masing-masing sehingga kami layak untuk menerimanya. Bapa, ampunilah segala dan dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sumber kasih dan pengharapan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kita undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, ibadah ini sebentar akan usai. Namun firman Tuhan biarlah senantiasa menguatkan kita sebagai saksi-saksinya dimanapun kita berada. Suaranya lembut
keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kami Kami siap membuka hati bagi Tuhan. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.